Selamat siang Bu Vero dan selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola asuh dan bimbingan anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Zari Novita, NRP 16 13 01 70 10. Nah, pembahasan kita pada siang hari ini itu tentang pengertian pengasuhan anak, terus bentuk-bentuk pola asuh yang diberikan pada anak, terus pentingnya pengasuhan yang dilakukan pada anak, selanjutnya pengertian bimbingan anak usia dini serta prinsip-prinsip bimbingan anak usia dini. Nah, di sini kita yang pertama tentang pengertian pengasuhan anak. Jadi, pengasuhan itu sendiri merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak dengan tujuan untuk mendukung perkembangan intelektual anak, fisik, emosi, sosial, serta spiritual anak. Nah, dari sejak kandungan dan sampai dewasa. Jadi, interaksi ini bisa dilakukan orang tua sejak anak dalam kandungan gitu, memberi stimulus. Terus pengasuhan anak merupakan layanan komprehensif bagi anak dan keluarga yang melengkapi asuhan yang diterima anak dari keluarganya. Jadi anak merasa dihargai, jadi diterima dalam keluarganya gitu. Terus pemenuhan jadi pengasuhan anak komprehensif itu meliputi kayak cinta, pemberian cinta, kasih sayang, keamanan, pemenuhan gizi, aktivitas, dan pengalaman yang mendukung perkembangan sosial, emosi, dan akademis. Jadi pengasuhan anak itu bersifat mendidik. Nah, sekarang kita akan membahas pentingnya pengasuhan bagi anak. Jadi yang pertama itu memberikan pelayanan bagi anak. Jadi pengasuhan ini merupakan praktek pengasuhan anak yang diberikan sebagai solusi ketika orang tua yang bekerja, tetapi ingin anaknya tetap ada pengawasan dan dibekali pendidikan yang baik. Jadi fungsi yang pertama ini ditujukan bagi orang tua yang sibuk bekerja tetapi ingin anaknya tetap ada yang mengawasi dan pendidikannya tetap berjalan gitu. Yang kedua itu sebagai intervensi awal. Jadi pengasuhan ini dianggap sebagai intervensi awal karena begitu penting bagi anak maupun keluarga atau orang tua. Jadi pengasuhan anak yang berkualitas akan meningkatkan keterampilan dan kesiapan pra-akademik. Jadi pengasuhan yang awal, pemberian intervensi awal itu menyiapkan anak untuk sebelum masuk ke sekolah gitu. Jadi anak sudah mempunyai bekal keterampilan yang berkualitas. Terus kemampuan bahasa anak juga sudah meningkat dan hasil perkembangan positif yang meningkat. Terus yang selanjutnya mengoptimalkan perkembangan. Jadi pengasuhan yang diberikan secara tepat dan sesuai akan membantu anak untuk berkembang secara optimal serta memberikan dasar-dasar pengetahuan nilai dan norma yang perlu dipahami oleh anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pola asuh. Jadi yang pertama itu pola asuh demokratis, di mana pola asuh ini memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi orang tua juga tidak ragu mengendalikan anak. Jadi maksudnya contohnya seperti kayak pemberian peraturan, misalnya peraturan. Jadi sebelum orang tua memberikan peraturan, ada interaksi atau komunikasi antara orang tua dan anak. Jadi orang tua di sini mendengarkan pendapat anak, terus anak juga mendengarkan pendapat apa yang dikatakan orang tua. Jadi di sini anak ada komunikasi antara orang tua dan anak. Terus yang kedua itu pola asuh primitif. Jadi perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa mempertanyakannya. Jadi pola asuh yang kedua ini tidak ada aturan dan tidak ada interaksi yang baik antara anak dan orang tua. Jadi ketika anak ingin melakukan sesuatu, anak tidak harus menanyakan kepada orang tua, dan orang tua juga tidak peduli dengan apa yang dilakukan anak. Jadi anak dibebaskan apa yang dia lakukan gitu.
Terus yang ketiga itu pola asuh otoriter. Jadi di mana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang harus ditaati, tidak memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat. Jika anak tidak mematuhi peraturan akan mendapatkan hukuman. Jadi pola asuh yang ketiga ini kebalikan dari pola asuh primitif. Jadi di mana di sini orang tua itu memberikan aturan dan batasan kepada anak sehingga anak itu tidak tidak ada kebebasan untuk berpendapat. Terus jika anak melanggar peraturan yang diberikan, hukuman yang diberikan bagi anak atau sanksi itu benar-benar hukuman yang orang tua tidak melihat apakah anak itu di luar di luar kemampuannya hukumannya itu, jadi menyiksa anak gitu. Terus yang keempat itu adalah neglect. Jadi gaya pola asuh ini orang tua tidak terlibat pada kehidupan anak. Orang tua sama sekali tidak memberikan perhatian sampai dengan pemenuhan gizi anak. Jadi kalau yang neglect ini kayak penelantaran gitu. Jadi orang tua benar-benar lepas tangan dari kehidupan anak, dimulai dari pemberian kasih sayang, pemenuhan gizi anak, kebutuhan dalam kayak pemberian pakaian. Pokoknya anak benar-benar ditelantarkan gitu, tidak ada perhatian yang diberikan, kasih gitu. Nah, di sini ada pengasuhan yang positif. Jadi pengasuhan yang diberikan orang tua pada anaknya pastinya yang terbaik, yang positif, agar kedepannya anaknya itu lebih baik, terus perkembangan anaknya itu lebih optimal. Jadi adapun pengasuhan itu diberikan berdasarkan yang pertama itu kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua, serta menstimulus tumbuh kembang anak. Jadi pengasuhan yang positif itu berbentuk kasih sayang, terus cinta kasih, menghargai, saling menghargai gitu. Terus yang kedua itu menggunakan pendekatan dengan mengedepankan penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak anak, dan juga mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi orang tua kayak memberikan pendekatan bagi anak. Terus kayak ketika anak melakukan yang terbaik, orang tua mampu memberikan penghargaan di sini kayak pujian yang diberikan, terus perlindungan atas hak anak juga, terus kepentingan anak yang terbaik ke depannya gimana gitu. Terus yang ketiga itu upaya untuk memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi di sini lingkungan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan anak agar optimal. Jadi anak ketika orang tua menyiapkan lingkungan yang bersahabat, yang baik, yang nyaman bagi anak, pertumbuhan dan perkembangan anak akan berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bimbingan anak usia dini. Nah, selanjutnya pengertian bimbingan anak usia dini. Di sini ada menurut Sunario 1998. Jadi bimbingan anak usia dini itu suatu proses untuk membantu anak atau individu untuk mencapai perkembangan yang optimal. Jadi bimbingan yang diberikan ini suatu bantuan gitu bagi anak dalam proses perkembangannya gitu. Terus adapun menurut Nata Wijaya 1987 itu suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang diberikan secara berkesinambungan agar dapat memahami dirinya serta dapat bertindak sewajarnya. Jadi bimbingan yang diberikan ini berkesinambungan, berkelanjutan gitu. Terus yang selanjutnya itu bimbingan atau konseling pada anak usia dini diartikan sebagai bantuan yang dilakukan oleh guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Jadi bimbingan ini bisa dilakukan oleh guru. Jadi guru itu mendampingi anak dalam misalnya dalam perkembangan sosial ataupun perkembangan anak jadi biar perkembangan anak itu optimal gitu dan anak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapannya nanti gitu.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip bimbingan untuk anak usia dini. Jadi yang pertama itu bimbingan diberikan pada semua anak. Jadi pada dasarnya semua anak didik itu memerlukan bantuan ataupun bimbingan agar dapat mengembangkan kemampuan yang ada pada diri mereka sendiri. Terus bimbingan berpusat pada anak yang dibimbing. Jadi bimbingan yang akan dilakukan harus jelas dan kepada siapa bimbingan tersebut dilakukan agar mewujudkan hasil yang baik dari proses yang dilakukan. Jadi ketika kita mau melakukan bimbingan, kita harus melihat dan harus jelas bimbingan yang kita lakukan itu pada anak tersebut gitu. Terus guru tidak boleh sembarangan memberikan bimbingan yang dilakukan guru harus dilatar belakangi pemahaman terhadap kondisi permasalahan anak yang dibimbing. Jadi kita harus tahu dulu kondisi anak itu gimana, terus apa yang bimbingan yang tepat bagi anak itu gimana. Terus yang ketiga itu dilakukan sesuai kebutuhan anak. Jadi bimbingan anak usia dini harus dimulai dengan mengidentifikasi. Jadi kita harus mengidentifikasi kebutuhan setiap anak. Jadi kan anak usia dini itu kan kebutuhannya itu berbeda-beda. Mereka itu kan unik tuh. Terus pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui proses bimbingan akan menunjang proses perkembangan anak selanjutnya. Terus selanjutnya bimbingan diberikan secara berkelanjutan. Jadi bimbingan yang kita lakukan itu tidak boleh terputus-putus, harus berkelanjutan gitu. Nah, jadi bimbingan tidak hanya dilakukan bila ada berbagai masalah yang dihadapi anak, tetapi bimbingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa berorientasi pada upaya membantu perkembangan anak seoptimal mungkin. Jadi kita itu melakukan bimbingan ini tidak hanya ketika anak misalnya 2 kali 3 kali pas kita melakukan anak udah optimal terus kita tidak memberikan bimbingan, itu tidak boleh. Soalnya harus berkelanjutan sampai perkembangan anak itu seoptimal mungkin gitu. Nah, selanjutnya melibatkan orang tua dalam melakukan bimbingan pada anak usia dini. Terkhususnya kita harus melibatkan orang tua karena orang tua adalah orang yang paling terdekat bagi anak. Bisa saja masalah-masalah yang di rumah kita tidak tahu, orang tua lah yang kita dapat tanyakan pada orang tua, dan kehadiran orang tua itu mempermudah kita untuk melakukan bimbingan pada anak karena orang tua bisa kita ajak untuk bekerja sama dengan kita saat melakukan bimbingan pada anak. Terus yang selanjutnya bimbingan sesuai dengan perkembangan anak. Jadi pemahaman terhadap kebutuhan dan perkembangan anak yang berbeda satu sama lain membuat guru ataupun pendamping perlu melakukan bimbingan secara fleksibel. Jadi guru ataupun pendamping tidak dapat memberikan bimbingan dengan pendekatan yang sama pada setiap anak karena kebutuhan dan perkembangan anak satu sama lain itu belum. Jadi setiap perkembangan anak itu berbeda-beda. Jadi kita harus tahu sampai di mana perkembangan anak satu dengan yang lainnya agar ketika kita memberikan bimbingan ataupun pendekatan pada anak itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan anak dan perkembangan anak. Sekian dari presentasi saya, terima kasih dan selamat siang.